man banta krina mamre khususnya mamre GBK Perunggun Kebaru Lama. Jumpa kita ibas peanta arah online bas kesempatan enda. Jana opi dengar ras-ras kita ngorati kata dibata arah nas peanta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, ibas penemani ras perpuah atendu, singu nemani kegeluhan kami seibas paksa enda, kami tetap lid ibas sehat-sehat ras menjuah-juah. Muka sepaksana ate kami ngorati kebenaran firmandu arah nas PA kami, kesahdu sibadia sing kuasai pusuh perhatian kami, sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami, si pengasuh kami ndalan kencabas geluh kami si tetep wari. Kam sinampati sing ngajari rasi ngurapi kemahandu, gelah ngasuh kemahandu, muriken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dari kamu Tuhan arah nas PA kami, nggo sikap kami ngaloken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, amin. Mamre yang kami kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mamre yang kami kasihi, sebagai tema firman Tuhan pada minggu ini, di sana dikatakan sada ukur, sada penggejapan, sada ibas keleng ate. Ya, sada ukur, sada penggejapan, sada bas keleng ate. Jangan enda ikaitkan ras budaya karo karena kekerabatan. Ya. Tujuan gelah mamre metah uga perintah rasada arih rasi keleng-kelengan ibas Tuhan, rasi peduakan tetap dalankan nilai perkade-kadeen budaya karo di tengah-tengah kemajuan zaman. Tema singgon rai isahkan kami, janah ibas ikaitkan ras budaya karo, janah adis priyatekan uga kalak karo, kalak karo tuhu-tuhu kal mengharga akapna kekerabatana. Teridah maka selket kal sada raside banda. Orang karo tidak bisa terpisah dari sangkep geluhna. Ia hidup di tengah-tengah sangkep geluhna sendiri. Maka bas kalak karo laban cing geluh si sada. Tapi kalak karo hidup dalam komunitas budaya karo itu sendiri. Maka kalak karo si tuhuna langa petandesa kekristenan, nilai-nilai menjaga kekerabatan itu begitu kental di dalam budaya suku karo. Misalnya sitah uga hubungan antara senina sembuyak kalimbubu ras anak beru. Bagaimana selketna hubungan senina sembuyak bagepe kalimbubu ras anak beru. Maka ibas telu unsurenda lid ije sikap yang harus dipelihara supaya
kita dengan sangat mengeluh kita itu tetap terjalin persekutuan kita dengan baik. Maka bas kala karo lit iturikan ugah hubungan si telu endana. Si pertama lebih ikatakan Muhammad Kalimbubu. Bayangkan, jadi orang karo itu dipanggil Muhammad, menghormati, memberi rasa hormat terhadap pihak Kalimbubu. Kemudian kita ibas Arsenina sembuya ikatakan medes entah pe mediate entah pe rekelem ate Arsenina. Jadi kita sama-sama Arsenina, Arsembuyak, Arsenina mesti ijaga supaya kita si keleng-kelengan. Bagepe metami anak beru. Wah, metami anak beru. Jadi di dalam orang karo sebenarnya hubungan antara senina ras Kalimbubu, ras anak beru, kerina sebenarnya iikat oleh kekerabatan yang sangat hebat. Ya, jadi Muhammad Kalimbubu, mediate keleng ate nangdangi senina, bagepe metami anak beru. Jadi hubungan itu begitu hebat. Dan selanjutnya kita juga kenal dalam budaya karo yaitu purpur sage. Apa itu purpur sage? Purpur sage sada mediasi si ilakokan oleh orang karo adilit misalnya antara skala jelma si deban lit perubatan, lit perjentikan, lit perselisihan. Orang karo akan membuat namanya purpur sage. Artinya bahwa orang karo tidak mau memelihara adanya persoalan, adanya pertentangan di dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Maka ban purpur sage. Artinya persoalan dai diselesaikan. Gelah kala si berselisih, lanai ia memelihara perselisihannya, tapi ngobanci ersada ia bagi semula si keleng-kelengan, si topang-topangan ras si deban. Jadi sebenarnya budaya karo itu sangat kental menjaga bagaimana supaya hidup kebersamaan itu terpelihara dengan baik. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, si idah maka nilai-nilai kekerabatan enda mulai terkikis, mulai tereliminasi, mulai kendor. Mengapa? Karena sudah bergeser hal-hal yang penting di dalam kehidupan kalakar. Naik juma pe ibrekan man anak beru. Kalimbubue berena ngejumane man anak beruna entah man kade-kadena silik bas kesusah. Sekarang tanah yang jadi persoalan, nggak jadi perubahan. Artinya nggak bergeser nilai-nilai dah. Padahal nini-nini tas yarbe nggak nuankan benih ugan jaga kekerabatannya anu sangat penting. Jadi seharusnya ketika kita sudah menjadi orang Kristen, mengenal kasih Kristus, nilai-nilai budaya kekerabatan lain seharusnya semakin baik. Dan inilah menjadi tantangan kita pada kemajuan zaman ini. Mamre yang kami kasihi, tadi di dalam nas PA kita dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kata dan akhirnya ini berarti bahwa sebelum itu ada nasihat yang disampaikan oleh Petrus, khususnya bagaimana hubungan suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Setelah Petrus menjelaskan bagaimana perempuan itu harus berdandan, bagaimana laki-laki itu harus melindungi istrinya, kemudian dia katakan dan akhirnya, artinya dia memberikan nasihat juga selanjutnya kepada jemaat pada waktu itu. Dan nasihatnya itu, hendaklah semua kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kami pikir 5 hal yang disampaikan oleh Petrus di sini adalah kunci bagaimana menjaga, memelihara persekutuan jemaat itu dengan kuat. Jadi 5 hal ini merupakan kunci
bagaimana memelihara persekutuan, memelihara kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang kuat dan di dalamnya ada damai sejahtera. Yang pertama dia katakan, hendaklah kamu seia sekata. Mamre yang kami kasihi. Seia sekata berarti kata dasar di sana soal kata-kata. Betapa sering kata-kata kita yang membuat kebersamaan kita menjadi bermasalah. Oleh karenanya, dalam kebersamaan hendaklah setiap kita menjaga kata-kata kita. Karena kata-kata itu begitu penting. Apakah itu membuat persekutuan semakin baik atau membuat persekutuan itu menjadi ada persoalan? Maka mamre harus tetap menjaga kata-kata. Walaupun sering kita bilang joke atau seloro-seloro, tapi kata-kata kita tidak boleh membuat orang merasa sakit hati sehingga di kemudian hari mereka tidak datang lagi ke dalam persekutuan kita. Jadi penting kita menjaga kata-kata kita. Memang di sini katakan seia sekata. Kalau kita menjaga kata-kata kita, pada akhirnya kita bisa semua menjadi mamre yang seia sekata. Kemudian yang kedua, seperasaan. Maksudnya di sini seperasaan, bagaimana kita menjaga perasaan saudara kita. Istilah sekarang dikatakan empati. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 15, empati itu, seperasaan itu dikatakan oleh Paulus di sana, bersukacitalah kamu dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itulah seperasaan. Ketika teman kita bergembira, kita ikut bersukacita. Ketika teman kita mengalami kesedihan, kita ikut merasakan duka citanya. Itulah seperasaan. Kemudian yang ketiga dia katakan mengasihi saudara-saudara. Jadi sikap tindakan yang dapat dirasakan oleh teman-teman kita sepersekutuan. Jadi bukan hanya ngomong, tapi kasih itu, keleng itu, perbuatan itu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jika itu kita lakukan, maka semua anggota di dalam persekutuan dan kebersamaan itu akan merasakan terikat satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat dia katakan penyayang. Adi bahasa Karo penyayang, permekuah. Dan orang yang permekuah itu tidak bisa tinggal diam ketika melihat kalau ada misalnya anggota jemaat itu memiliki persoalan. Dia tidak bisa diam karena dia penyayang, mekuah Athena, dan dia langsung berbuat, bertindak untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang berat. Kemudian yang kelima, rendah hati. Jangan pernah merasa orang yang paling penting, merasa orang yang menentukan, merasa kita yang harus dihormati dan sebagainya. Jadi kita harus rendah hati, menjadikan orang lain lebih utama dari diri kita, kata Paulus dalam Filipi pasal 2. Sikap yang kelima itu tentu sangat penting bagaimana kita menjaga persekutuan kebersamaan kita. Saya percaya apabila 5 hal ini dijaga oleh kita, dijaga oleh mamre, baik di keluarga, baik di persekutuan mamre, baik di persekutuan runggun, di tengah-tengah kekeluargaan, saya percaya kekeluargaan kita, persekutuan kita akan terikat dengan erat dan di dalamnya ada sukacita. Amin. Nah, selanjutnya Petrus juga mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Mamre yang kami kasihi, apa yang dikatakan oleh Petrus tadi tentang 5 hal itu ideal. Kalau sekiranya setiap anggota melakukan itu, pasti persekutuan itu kuat, kekerabatan itu akan teguh. Tapi faktanya jelas bahwa tidak mungkin semua akan berlaku secara ideal. Di dalam persekutuan itu pun tentu selalu ada saja orang yang jatuh ke dalam kesalahan, orang yang jatuh ke dalam perbuatan yang tidak baik. Oleh karenanya dia katakan di sini, jangan balas kejahatan dengan jahat, jangan balas caci maki dengan caci maki. Artinya apabila hal ideal itu tidak tercapai, maka kita yang sudah dewasa, maka mamre-mamre yang memiliki iman yang kuat, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki, melainkan berkatilah. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Wah, ini memang panggilan yang sulit, tapi itu panggilan bagi kita. Saya percaya
Kalau firman itu dikenakan kepada kita, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan mampu melakukannya. Ketika orang berbuat jahat, kita mampu memberkati. Kata Paulus di dalam Roma pasal 12, berilah minum bagi lawanmu yang jahat. Ketika lawanmu itu haus, berilah minum. Ketika lawanmu itu lapar, berilah makan. Inilah panggilan kita. Dan saya percaya dalam Roma pasal 12 dikatakan, ketika engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, sama seperti menaruh bara di atas kepalanya. Jadi kita dipanggil untuk melakukan itu. Dan saya percaya hanya dengan cara hidup seperti itu, kita akan memiliki damai dan sejahtera. Kita akan memiliki rasa aman di dalam hidup kita. Makanya tadi dikatakan di ayat 10, siapa yang mencintai hidup, hendaklah ia menjauhkan lidahnya dari kata-kata dusta, menjauhkan hidupnya dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena mencintai hidup maksudnya mengalami hidup yang aman, yang tenang. Hanya dengan cara hidup seperti itulah kita akan memiliki kehidupan yang tenang. Kalau kita balas jahat dengan jahat, kita pasti tidak akan mengalami ketenangan. Oleh karenanya, itulah panggilan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan. Mamre sini kelingi Tuhan, bagi nina dai temanta, sada ukur, sada penggejapan, sada bas kelengate. Ini kan tadi saya sampaikan di depan, ada 5 kunci menjaga merawat persekutuan. Tema kita ini berbicara tentang 3 hal, tapi nggak apa-apa, ini juga sudah cukup. Maka katakanlah sada ukur, sada penggejapan, sada ibas kelengate. Si pertama lebih sada ukur, berarti ngerana karena ukur. Bagaimana kita memiliki hati yang juga menjaga perukuran kalak si debat. Jadi bas kebersamaan labanci sudah ukur tak saja usur si pejangjang, tapi si ukur kalak si debat. Saya pikir ini adalah cara yang paling bijak. Ukurilah ukur kalak si debat. La ukur tak saja ngencang. Kalau di dalam Matius pasal 7 ayat 12 kita sering mendengar, perbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Jadi ini luar biasa. Jadi memelihara persekutuan itu, kekerabatan itu berbicara soal ukur. Maka ulah pejangjang ukur tak, tapi ukurilah ukur kalak si deban. Ketika kita mengukuri ukur kalak si deban, maka kita akan bertindak demi kebaikan orang lain juga. Kemudian sada penggejapan. Bagaimana kita gejapkan, kasih gejapkan teman-teman. Jadi lah kita kurang peduli. Tapi kita benar-benar memiliki kepedulian yang dalam terhadap teman-teman kita. Sada penggejapan. Baginin kami dari bas Roma 10:2 explain. Meriahlah atenu skala sirmida ukur. Ngandunglah kamar skala singano. Itu namanya sada penggejapan. Kalau anak saudara-saudara kita mamre yang lain berhasil, mereka bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Adilit teman-teman mamre terpuruk arkiteken pandemi COVID-19 ini, kita pun ikut sedih. Mengapa? Karena keterpurukan mereka itu menjadi keterpurukan kita. Kesusahan mereka itu menjadi kesusahan kita. Makanya sangat luar biasa. Mamre begitu beberapa minggu terjadi COVID-19, itulah karena sada penggejapan. Langsung Mamre melakukan penggalangan dana untuk bagi-bagi sembako. Luar biasa. Ini artinya satu penggejapan. Satu perasaan. Jadi si gejapkan kesusahan teman ta, si gejapkan perbedaan teman ta. Ras ketika kita memiliki sesuatu yang bisa meringankan beban saudara kita, kita bangkit dan melakukannya itu bagi saudara kita. Sada kelengate, artinya bahwa hidup saling mengasihi di dalam persekutuan itu akan membuat persekutuan itu hidup. Persekutuan itu menjadi persekutuan yang memberikan sukacita bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, inilah sebenarnya yang harus dikembangkan oleh Mamre sebagai anak-anak Tuhan. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan. Belakangan nenda lid sada pertanyaan yang mengusik atau pernyataan yang mengusik kita, di mana ada beberapa kali baik di dalam peristiwa kematian saya mendengar bahwa ketika kita langsung pergi meninggalkan keluarga yang berduka itu, padahal jam pun masih jam tengah 10. Kemudian tidak ada lagi orang yang mendampingi orang yang berduka. Maka rehnina tiga kalau si metua nai langa nai si tandai Kristus langa kita jadi kalau Kristen
Enterem kal sangka ngeluhe ngasup nemani keluarga si sangana berduka, bahkan tunuh bas rumah duka ini. Gundari kenca kita ngonandai Tuhan ngominter laus kalak krina bagi tempat trudu nadingkan kalak si berduka dah ini. Jadi ada tentu tantangan yang mengusik kita. Karena menurut kami sebagai pendeta, harusnya dengan nilai kekristenan yaitu agape, kasih tanpa menuntut balas. Harusnya nilai-nilai luhur dari budaya karo itu dalam menjaga kekerabatan itu, sada ukur, sada pengejapan, sada kelengate, harusnya itu sudah semakin lebih baik. Harusnya itu sudah semakin lebih sempurna. Karena kita dibekali dengan kasih agape. Ras melala dengan nilai-nilai budaya karo sini jile, singgo luntur bas paksa enak. Muka melala kalak bundari erkalimbubu pilane Muhammad. Ersenina pe labu si priahan, anak berupe labu yang metani. Padahal harusnya ketika kita sudah mengenal kasih agape itu, maka hubungan kekerabatan itu seharusnya menjadi lebih baik, seharusnya menjadi lebih teguh terikat, karena kita sudah mengalami kasih agape daripada Tuhan. Maka enda makap kami mamre arah pe anta bas mingguena. Mari jaga kekerabatan itu. Nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang sebenarnya sejalan dengan nilai kekristenan, yaitu bagaimana kita seperasaan, seia sekata, kemudian saling mengasihi, penyayang dan rendah hati. Ketika kita memiliki sifat-sifat itu, maka kekerabatan kita, persekutuan kita, bahkan keluarga kita menjadi keluarga yang terikat dengan kuat dan di dalamnya ada sukacita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan kepada kita. Sekiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita bisa melakukannya di dalam kebersamaan kita, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, kategorial, dan juga di tengah-tengah lingkungan kita. Amin. Mari situtup aluras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu, ibas kami ngomorati karena kebenaran firman-Mu. Nilai-nilai budaya singerana karena menjaga memelihara kekerabatan kami, alus sada ukur, sada penggejapan, sada kelengate. Situhuna kal bali ras nilai-nilai kekristenan. Uga kami seia sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati dan saling mengasihi, hendaknya kami pelihara dalam hidup bersama, sehingga kebersamaan kami terikat dengan teguh dan di dalamnya ada sukacita serta damai sejahtera. Ajari kami mamre guna mencidahkan biak-biak si mahudi enda, mulai bas tengah-tengah jabu kami, ibas hubungan kami ras keluarga, di tengah-tengah persekutuan mamre, gelah aru bagai persekutuan ija kami ringan, jadi kriahan janah tama kemudian man gelar Tuhan. Pasu-pasundu krina mamre ibas kesehatan, ibas pendahin usaha, ras krina aktivitasnya. Katakan kami pe bujur, ibas anak-anak kami singgo lulus, bagi pisinaneng ujian, pasu-pasundu ibas persiapan, gelah banci pagi ikutina ujian dengan anak-anak kami meraih nilai yang terbaik. Totokan kami, senina turang kami sisangana berduka, nande risna depari, nande anta surbakti, ija mamre bas tengah-tengah jabung baru dengai di lokam, ibas gelar Yesus kami si mereka gegeh pengapul man keluarga enda. Bagi sisangana bas kurang sehat, ibas pemulihan kesehatan tah berobat rumah, totokan kami kekelengan kami, nande Nina Kemet, Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, dia kena Ripka Bangun, nande Linda Sembiring, nande Ian Silitonga, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, dia kena Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Astepu, Nora Emeritus nande Laura, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika, nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria, nande Paria Sembiring, bagepe kekelengan kami,
nande neti perangin-angin, naras Bapak Surya Barus, nande ninta bangun, nande ninta sembiring, nora emeritus nande jengok sebayang, ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu dengan berekendo kesembuhan manbana. Bagepe Bapak Jessica Tarigan, ibas proses pemulihan na kam Tuhan si masu-masu. Pasu-pasundu bangsa senegara kami, pasu-pasundu pemerintah kami, ibas ngaturkan perdalinan bangsa enda. Bujur Tuhan tetap temanindu kami, ibas ndalani wari-wari geluh kami, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ngendeskan pertoton enda, haleluya, amin. Bujur, menjuah-juah man banta kerina mamre, Tuhan si masu-masu. Amin.